Risty Tagor akhirnya angkat bicara setelah kabar dirinya dilamar Stuart Collin beredar luas. Risty membenarkan ia dipinang oleh Stuart, aktor kelahiran Inggris itu, di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Sabtu 4 April 2015. Lantas seperti apa pasangan ini mengurai cerita tentang jalinan asmara mereka? Mengapa kabar bahagia ini atas tautan percintaan mereka terkesan ditutup-tutupi? Benarkah artis cantik berkerudung itu kepincut perhatian Stuart ketika dirinya terbaring di rumah sakit beberapa waktu lalu? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Nanti pasti kau sesali setelah dirimu. Tidak ingin berlama-lama menjanda, Risty Tagor segera menjemput jodohnya. Belum genap 7 bulan sejak ia resmi bercerai dari Rifky Balwell tanggal 25 September 2014 lalu, artis cantik ini telah kembali menemukan tambatan hati. Bersama aktor tampan kelahiran Inggris Stuart Collin, Risty Tagor bahkan telah menggelar lamaran tanggal 4 April lalu. Prosesi lamaran yang digelar di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan itu mulai diperbincangkan saat foto-foto lamaran mereka beredar luas di dunia maya. Dan Rabu kemarin, Risty bersama Stuart akhirnya angkat bicara perihal hubungan mereka. Aku cuma bisa bilang alhamdulillah wa syukurillah, karena memang benar tanggal 4 April kemarin aku dan keluarga besar beserta keluarga besar Stu mengadakan prosesi lamaran, atau bisa juga dibilang biasanya dengan ta'aruf atau khitbah dalam Islam. Karena memang, kenapa terburu-buru? Nggak ada yang terburu-buru. Karena memang, pertama, dengan segala dosa dan masa lalu aku yang sudah pernah aku jalanin, dengan kegagalan yang sudah pernah aku laluin, aku nggak mau itu terulang lagi. Bulan lalu ya Stuart, tiba-tiba tanpa diduga, Umi, terus keluarga besarnya Stu, dan kakaknya, semuanya datang ke rumah mama dan papa untuk berniat serius sama aku. Aku juga nggak nyangka semuanya secepat ini, tapi aku cuma bisa bilang, semuanya aku serahin sama Stuart, karena memang nanti setelah kita menikah, Stuart akan jadi kepala keluarga dan jadi imam untuk seterusnya aku, Arsen dan anak-anak kita lagi nanti insya Allah. Mica, keluarga aku mau datang ya, gitu. Oh silakan, saya bilang silakan. Masa orang mau datang nggak boleh kan? Ya udah. Terus dia datang kan? Sama-sama, terima kasih juga ya. Terus mereka datang, kita terima, kita makan malam. Saya pikir cuma ngobrol, tapi ternyata punya niat yang baik. Niat yang baik disampaikan oleh kakak iparnya Stuart, ada mamahnya juga semua, dan mereka niat ingin melamar Risty. Ya, yang menjawab papanya. Papanya bilang alhamdulillah. Pertautan hati pasangan ini yang tinggal selangkah lagi menuju pelaminan memang terkesan mendadak, apalagi ketika Risty Tagor baru saja melewati masa-masa pahit setelah biduk rumah tangganya bersama Rifky karam di tengah jalan. Namun sebagai seorang muslimah, Risty Tagor tentu sudah diperbolehkan kembali menikah setelah melewati masa idah. Tapi mengapa kabar yang seharusnya membahagiakan semua pihak itu justru terkesan dilangsungkan secara diam-diam? Pertama kali saya mau membenarkan masalah lamaran itu. Kenapa kok kesannya kita kayak ngumpet-ngumpet atau kabur dari media, dari teman-teman semua, karena kita pengen itu cuma ada keluarga doang. Jadi keluarga Risty dan keluarga aku dalam satu rumah, kita mendoakan, saling mendoakan semoga semua berjalan lancar. Sebenarnya kita nyari khusyuknya sih, ini kabar baik kok gitu, jadi kenapa kita harus kabur gitu. Ternyata Risty ke Singapura dan kita belum ngomong apa-apapun juga, ternyata beritanya udah panjang banget, aku sampai kaget. Sama Risty Tagor juga kaget gitu. Oh lu tapi nggak yang terlalu gimana, maksudnya kayak oh nikahnya sama dia gitu. Oh ya udah bagus ya, kita sebagai teman sih yang namanya ya siapa sih, semua orang kan mencarinya kebahagiaan ya. Yang pasti mungkin Stuart telah menemukan tempat kebahagiaannya yaitu bersama Risty gitu, dan yang pastinya kita sebagai sahabat ya cuma bisa mendoakan. Banyak yang tak menyangka bahwa Risty Tagor kecantol cinta Stuart Collin. Namun begitulah jodoh yang tak pernah bisa diduga kapan dan bagaimana cara datangnya.
Ini pula yang dirasakan keduanya. Meski mereka akhirnya mantap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius setelah sama-sama menunaikan ibadah umroh, kisah mereka ternyata bermula dari rumah sakit pada bulan Desember lalu ketika Risty Tagor sempat mendapat perawatan intensif akibat penyakit tipes. Pertama kali itu Risty punya teman. Nah, temannya itu ngajakin aku untuk menjenguk Risty pas sakit. Di saat aku jenguk, aku ngeliat Risty dan aku cuman diem ngeliatin pembawaannya dia seperti apa. Aku lihat, nih kok kayaknya orangnya baik, insya Allah baik, dan dilihatnya enak gitu. Jadi ya udah, berjalannya waktu nggak segampang yang aku kira ternyata. Kadang-kadang kalau aku WhatsApp hari ini, dibalasnya tuh bisa 2 hari kemudian. Pas aku denger Risty mau umroh, karena kebetulan aku udah pernah umroh, jadi aku jelasin situasi di sana seperti apa, nanti akan ada apa aja di sana. Karena kan kalau kebiasaan yang umroh pasti kayak, lu di sana dapat balasan apa, di sana dapat balasan apa, karena segala sesuatu yang kita ucap di sana pasti akan terjadi gitu. Aku bilang itu sama Risty dan kebetulan banget Risty umroh tanggal 7 Januari, aku 7 Februari itu umroh, kita berdua sama-sama mendoakan masing-masing. Gue sempet, gitu ya, emang jodoh nggak ada yang pernah tahu. Tapi gue sama sekali belum nanya sih. Gue baru ngeliat doang, oh ya udah, kita mudah-mudahan lancar gitu aja sih. Kesan diam-diam dan perjalanan yang begitu cepat memang sempat mencuatkan beragam opini di tengah-tengah publik. Sebelum memberi keterangan Rabu kemarin, Stuart Collins sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga penyebab retaknya rumah tangga Risty dan Rifki. Namun kabar itu dibantah mereka, seiring bantahan Risty terkait kabar bahwa dirinya telah berbadan 2. Putusan perceraian itu di bulan September, dan masa idah aku adalah di bulan Desember. Alhamdulillah, itu laki-laki yang mengerti masa idah, itu laki-laki yang ngerti agama, jadi dia tahu juga nggak ngedeketin istri orang, nggak ngedeketin janda yang baru banget bercerai. Jadi dia mengerti akan proses itu. Dia benar-benar mendekatkan aku saat dia tahu dari temanku bahwa mungkin tahu ya masa idahnya udah lewat gitu kan. Dan lagi-lagi aku mau menjelaskan bahwa alhamdulillah saya tidak hamil. Kenapa milihnya Risty? Yang pertama kali, ini awal mulanya aku kenal ya, jadi aku ceritain dulu. Karena yang aku lihat di berita, berantakan ya. Berantakan aku sebagai orang ketiga, padahal aku nggak tahu apa-apa. Masa aku setelah Risty cerai, setelah masa idahnya habis, aku ketemu Risty, aku jadi orang ketiga, kan nggak mungkin gitu. Mantap melangkah ke pelaminan tanggal 19 April mendatang, benarkah Risty Tagor dan Stuart Collins justru belum mendaftar rencana pernikahan mereka ke KUA? Seperti apa pula konsep perayaan cinta yang akan diusung nantinya? Temukan jawabannya hanya di Was Was sesaat lagi. Setelah acara lamaran, kita belum lapor KUA.